Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang membahas mengenai aliran tentang sosiological jurisprudensi. Menurut beberapa pakar hukum, menamai aliran hukum sosiological jurisprudensi ini sebagai fungsional anthropological atau metode fungsional. Hal ini dilakukan untuk menghindari keracuan antara sociological jurisprudence dengan sosiologi hukum atau the sociology of law. Perbedaan utama antara sosiologi hukum dengan sosiological jurisprudensi adalah sosiologi hukum menitik beratkan penyelidikannya kepada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi, sedangkan sosiological jurisprudence menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Aliran sosiological jurisprudence memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini menyatakan bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Sosiological jurisprudensi timbul sebagai proses dialektika antara positif hukum yang memandang hukum sebagai perintah penguasa dan mazhab sejarah yang menyatakan bahwa hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Proses pembangunan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran hukum ini. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran sosiological jurisprudence dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Sosiological jurisprudence timbul sebagai proses dialektika antara aliran positivisme hukum dengan mazhab sejarah, di mana positivisme hukum memandang tidak ada hukum selain perintah penguasa, sedangkan mazhab sejarah memandang bahwa hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran positivisme hukum mengutamakan akal, sementara mazhab sejarah lebih mementingkan pengalaman. Dalam hal ini, aliran sociological jurisprudence memandang akal dan pengalaman sama-sama penting. Menurut Patton, penggunaan istilah sosiological dalam nama aliran ini kurang tepat dan dapat menimbulkan kekacauan karena dapat menimbulkan kerancuan antara sosiological jurisprudence dan sosiologi hukum. Patton lebih senang menggunakan istilah metode fungsional, sehingga beberapa penulis juga menyebut aliran ini dengan istilah fungsional anthropological. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence dan sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lili Rashidi memiliki beberapa perbedaan. Antara lain, yang pertama, sociological jurisprudence merupakan nama aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. Yang kedua, meskipun keduanya mempelajari objek yang berkaitan dengan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, namun pendekatan yang digunakan berbeda. Sociological jurisprudence menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat. Sebaliknya, sosiologi hukum menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum. Sosiologi hukum berupaya untuk menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan. Pembahasan sosiologi hukum meliputi bagian terbesar dari sosiologi dan ilmu politik. Penyelidikan sosiologi hukum juga menitik beratkan pada masyarakat dan hukum sebagaimana suatu manifestasi semata, sedangkan sociological jurisprudence menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Terdapat dua tokoh yang berperan penting dalam aliran sociological jurisprudence, yaitu Eugen Leach dan Roscoe Pound. Baiklah, sekian dan